Halo, Assalamualaikum semua. Perkenalkan, saya Sasmita Putri Salsabila dan rekan saya, Resdina Vicky. kami merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Nah, di kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang dengan salah satu duta Fakultas Ilmu Sosial UNJ, yaitu Muhammad Syahril Sabda yang sudah ada di samping saya ini. Halo, Syahril. Halo, Apa Resdina. kabar? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Gimana kabar Resdina sama Sasmita? Alhamdulillah, baik juga. Wah, alhamdulillah nih kalau kabarnya baik. Mungkin sebelum itu Syahril bisa nih memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril Sabda, biasa dipanggil Syahril. Saya merupakan mahasiswa aktif program studi Pendidikan Agama Islam tahun 2021. Baik, mungkin pertanyaan pertama dari saya terlebih dahulu ya. Selain sebagai mahasiswa, apa saja kesibukan Kak Syahril saat ini, baik di dalam kampus maupun di luar kampus? Oke, baik. Kalau ditanya kesibukan sih sebetulnya selain untuk belajar di kampus akademik, saya juga mengikuti kegiatan non-akademik di dalam kampus, seperti join di organisasi. Organisasi yang saya ikuti saat ini untuk tingkat universitas sendiri ada kelompok peneliti muda, ada juga program kreativitas mahasiswa Center UNJ atau PKM Center UNJ. Kemudian untuk di tingkat fakultas ada Badan Perwakilan Mahasiswa atau legislatifnya. Kemudian Duta Fakultas Sosial yang tadi udah disebutkan juga. Terus ada Masjid Al-Ijtimai atau itu lembaga dakwah kampus tapi tingkat fakultas. Oh, begitu. Banyak ya. Iya. Wah, Masya Allah sekali ya. Ternyata Kak Syahril ini sangat produktif dan sangat memanfaatkan waktunya yang ada dengan baik gitu. Nah, mungkin selanjutnya tadi kan sudah diberitahu nih ke teman-teman semua bahwa Kak Syahril ini merupakan salah satu duta FIS UNJ gitu. Nah, mungkin kita pengen tahu nih Kak, mengapa Kak Syahril itu tertarik untuk mengikuti duta FIS UNJ? Oke, menarik banget nih. Kalau ditanya motivasi, tentunya saya ketika melihat Duta Fakultas Sosial betul-betul sudah terkagum terlebih dahulu nih Kak. Awalnya saya waktu mahasiswa baru, kan kita zamannya online ya, angkatan 21. Itu ada yang namanya Duta Fakultas Ilmu Sosial lewat di Instagram. Awalnya emang roadshow mereka waktu PKKMB, tapi ternyata saya kelewat nih. Entah kenapa saya skip roadshow-nya, tapi pas lihat Instagramnya itu benar-benar suatu organisasi yang dapat membantu potensi saya itu berkembang gitu. Oh iya. Entah dari soft skill, dari kemampuan public speaking, dari kemampuan manner, tata krama, semuanya diajarkan nih Kak di Duta Fakultas Ilmu Sosial. Makanya dari itu saya sangat termotivasi, kakak-kakak yang ada di Duta FIS ini sangat keren nih. Kayak saya lihat, wah keren banget ya pakai selempang yang warna merah kayak gitu kan. Iya, Jadi ada motivasi tersendiri untuk dapat mengikuti Duta Fakultas Ilmu Sosial. Itu aja sih Pak. Oh iya betul. Menarik sekali ya Kak motivasinya. Nah mungkin bisa juga nih Kak diceritakan gimana proses Kak Syahril sendiri dalam awal mula mengikuti duta FIS UNJ ini. Oke, baik. Kalau ditanya awal mula mengikuti Duta Fakultas Sosial, awal mula itu ada yang namanya seleksi. Di Duta Fakultas Sosial sendiri sama kayak di duta-duta lainnya, memiliki beberapa tahapan untuk dapat menjadi atau untuk dapat menerima gelar sebagai duta. Kalau di Duta FIS itu saya berdasarkan pengalaman pribadi, yang pertama ada seleksi tahap 1. Di situ ada seleksi pemberkasan. Jadi saya diminta untuk mengisi beberapa biodata, melengkapi beberapa formulir seperti ada formulir identitas diri seperti KTP, kemudian prestasi, kemudian ada juga formulir waktu karena kita waktu COVID jadi sertifikat vaksin juga disertakan. Oh iya betul. Terus seleksi tahap 1 sudah nih. Seleksi tahap 1 tiba-tiba muncul pengumuman di Instagram @dutafisuNJ, muncul pengumuman 70 orang yang lolos seleksi berkas. Wah, Nah, iya. kemudian setelah seleksi berkas ada seleksi tahap 2. Nah, seleksi tahap 2 ini agak menegangkan karena sesi interview atau wawancara. Nah, di wawancara ini wawancaranya via online, tapi yang wawancara bukan duta
panitianya nih, bukan duta angkatan atas, Oh iya tapi iya. dari duta All Star atau duta alumni yang sudah memiliki gelar SPD atau intinya sudah memiliki pekerjaan lah. Benar-benar bukan dari duta angkatan atas, tapi duta alumni atau duta All Star. Nah di situ saya diwawancara banyak sekali terkait kepribadian, terkait fakultas ilmu sosial, pengetahuan FIS dan lain sebagainya. Nah setelah seleksi tahap 2 tibalah pengumuman seleksi tahap 3. Nah seleksi tahap 3 ini muncul 20 besar di Instagram @dutafis. Dan alhamdulillahnya saya lolos, dan di situ saya benar-benar tegang karena harus seleksi tahap 3 nih, atau seleksi simulasi pelayanan, seleksi introductory speech, sama seleksi forum group focus group discussion atau FGD. Nah di 3 ini 20 besar benar-benar diadu gitu ya, untuk mendapatkan 12 besar duta atau perwakilan representatif dari Fakultas Ilmu Sosial. Nah di situ alhamdulillah saya lolos di tiba-tiba nama saya itu foto saya ya tepatnya, karena 12 besar itu pengumumannya pakai foto, dan alhamdulillah saya lolos di duta Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Itu aja sih paling. Wah, bukan itu saja, tapi itu kayak menarik banget ya pengalamannya. Jadi ada 3 seleksi gitu. Betul. Iya. Seleksi. Tahapannya. Oh, oke, Panjang nih baik. prosesnya. Iya, betul. Kemudian manfaat yang didapatkan dari selama mengikuti duta fakultas itu apa saja? Oke, berbicara tentang manfaat ya, benefit, banyak sekali benefit yang didapatkan dari duta ini. Yang pertama tentunya pengalaman bagi diri saya pribadi. Itu benar-benar banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di duta Fakultas Ilmu Sosial. Iya. Mulai dari soft skill seperti public speaking, kemudian penugasan nih. Di penugasan itu sangat penting untuk mendapatkan banyak sekali relasi juga. Tapi ilmu juga sangat banyak nih dapat dari penugasan seperti Master of Ceremony, moderator maupun escorting. Nah, ini ilmu yang paling agak susah itu di escorting atau naradamping. Biasanya kita mengarahkan tamu-tamu penting, undangan-undangan penting dari pimpinan, atau mungkin narasumber-narasumber yang memiliki gelar prof atau gelar-gelar yang dari luar lah, dari luar UNJ atau dari luar negeri gitu kan. Biasanya kan banyak kunjungan nih ke Fakultas Ilmu Sosial. Kita itu dituntut untuk dapat mendampingi, untuk dapat mengajak berbicara lawan bicara kita, dan menyesuaikan bahasanya juga. Seperti kemarin saya misal ada tamu dari Malaysia, di situ dari pembicara untuk guest lecture. Yang di situ benar-benar kita dituntut untuk bisa menyesuaikan bahasanya nih, kan bahasa Malaysia agak beda, tapi nggak apa-apa sih, oke, selama kita masih bisa mengimbanginya. Kemudian manfaat selain pengalaman bagi saya pribadi, ada juga manfaat relasi. Nah, relasi ini benar-benar sangat-sangat menguntungkan, karena dalam relasi ini saya bisa nih bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan citra positif bagi saya sendiri gitu. Karena teman-teman saya misal, kok teman-teman saya grooming banget ya, teman-teman saya kok selalu stay on gitu, ibaratnya selalu pakai perfume, selalu pakai, intinya masalah perawatan itu di duta Fakultas Sosial benar-benar diutamakan gitu. Nah di situ saya terbawa akan teman-teman saya gitu, relasi saya yang seperti itu, ya udah saya ikut-ikutan gitu. Ada juga teman-teman saya yang selama duta FIS ini menempuh lagi nih pageant yang lain seperti duta UNJ, Abang None Jakarta, Abang None Buku, dan lain sebagainya. Terus selain relasi, intinya banyak banget pengalaman dan manfaat yang didapatkan dari duta Fakultas Sosial. Jadi benar-benar insya Allah sangat-sangat tidak akan mengecewakan deh apabila jadi duta Fakultas Sosial. Oh iya, nggak kalah penting lagi nih, relasi bersama pimpinan itu juga sangat-sangat dikenal gitu, apalagi sama misal dosen, kemudian dekanat, wakil dekan 1, 2, 3, apalagi WD3 ya, itu paling dekat dengan duta FIS. Sama Kaprodi juga pasti kenal sama yang namanya duta FIS, karena misal dari satu prodi yang daftar 6 tapi yang lolos 1, kan otomatis langsung di highlight nih sama dosennya. Mungkin itu aja sih. Oh iya, menarik sekali ya, banyak banget ternyata manfaat yang didapat dari mengikuti duta FIS tersebut. Nah, oh iya, Kak Syahril juga pernah kayak mengikuti perlombaan ya? Tidak hanya kegiatan, tapi rajin gitu mengikuti perlombaan seperti perlombaan karya tulis dan poster digital. Itu perlombaannya per individu gitu ya, Kak? Oke, baik. Kalau waktu itu yang lomba karya tulis saya individu. Saya pernah mengikuti lomba poster juga beberapa kali, tapi memang belum rezekinya nih kalau ikut poster, memang nggak tahu kenapa belum mampu nih untuk mendapatkan prestasi gitu. Oh begitu.
Jadi perlombaan karya tulis itu individu. Nah ternyata di lomba tersebut juga Kak Syahril ini berhasil ya mendapatkan alhamdulillah juara 1 gitu di perlombaan karya tulis yang diselenggarakan oleh salah satu UKM ya Kak ya, Betul. di Institut Estiami. Iya. Iya betul. Nah mungkin Kak Syahril juga bisa nih menceritakan tema atau bahasan yang Kak Syahril angkat dalam karya tulis tersebut. Oke, baik. Kalau di Institut Setiami, alhamdulillah yang tadi sudah disebutkan berhasil mendapatkan penghargaan sebagai juara 1 itu berkat dari memang prosesnya cukup panjang, benar-benar panjang. Kalau ditanya tema, waktu itu memang sudah ditentukan oleh penyelenggaranya, yaitu Forkmap atau Forum Komunikasi Mahasiswa dan Pelajar Institut Setiami Jakarta. Itu menentukan tema tentang kebudayaan. Nah, kebudayaan ini ada subtemanya, ada subtema pendidikan, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Di situ saya mengambil subtema pendidikan. Nah, di sini saya sebetulnya kenapa saya bilang prosesnya panjang, karena saya membuat isai ini atau karya tulis ini atau tepatnya artikel ya. Artikel. Itu dari awal saya masuk penugasan PKKMB. Jadi penugasan PKKMB kan disuruh buat isai nih. Ya sudah, saya buat isai, terus tetap dikembangkan, maksudnya isai saya ini tetap saya revisi hingga 6 bulan lebih gitu. Benar-benar dibaca ulang, dicari tahu lagi referensi dan lain sebagainya. Dan hingga akhirnya saya menemukan judul yang paling tepat dan yang paling menarik nih bagi saya. Itu saya mengangkat judul Miogram Edukatif, Mini Question on Instagram Edukatif sebagai sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal di Indonesia. Nah, di situ sebetulnya simpel tapi mungkin agak mengena karena kenapa bisa Instagram jadi pendidikan? Karena di situ saya di Instagram saya pribadi mengedukasi nih teman-teman mahasiswa untuk kenal terkait kearifan lokal, seperti membuat mini question nih, seperti judulnya tadi mini question, misal apakah Anda mengetahui gambar ini gitu. Misalkan ada opsi ya atau tidak, terus apa alasan atau apa. Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dengan memancing para mahasiswa atau para audiens saya di Instagram untuk dapat menjawab pertanyaan saya. Kita bisa mengambil manfaat dan juga mengenalkan lah ini loh kepribadian yang dimiliki oleh Indonesia yang memiliki berbagai kearifan lokal dan solidaritas yang kuat, silaturahminya juga terjaga gitu kan. Ini juga sangat-sangat bermanfaat nih bagi kita sebagai generasi muda yang mungkin beberapa dari kita memiliki sifat individualisme dan lain sebagainya. Mungkin kayak gitu. Baik, selain perlombaan karya tulis yang tadi, Kak Syahril juga mengikuti perlombaan masih dalam bidang penulisan juga, yaitu perlombaan karya tulis ilmiah nasional FISIP Universitas Hasanuddin. Benar? Benar sekali ya. Dan lagi-lagi berhasil meraih juara pertama ya bersama dengan tim ya. Iya. Untuk judul yang diangkat ini adalah aplikasi desainku sebagai upaya meningkatkan kualitas desain mahasiswa tata busana. Boleh diceritakan mengapa Syahril dan teman-teman mengambil tema tersebut? Oke, baik, menarik nih. Karena kenapa ya pendidikan agama Islam, saya kan mahasiswa PAI, tiba-tiba aplikasi desainku, aplikasi kan benar-benar harus berhubungan sama programmer gitu ya. Terus kenapa kok bisa juara 1 gitu. Sebenarnya lagi-lagi ini memanfaatkan yang namanya relasi teman-teman. Karena alhamdulillahnya itu satu tim tiga orang itu saya satu divisi di PSDM PKM Center. PSDM PKM Center itu tadi organisasi tingkat mahasiswa, tingkat universitas yang menaungi di bidang program kreativitas mahasiswa. Nah, di situ saya diajak nih sama ketua departemennya atau Kak Andre Ferdiawan. Terus Kak Andre ini alhamdulillahnya sudah ada nih penelitian terkait aplikasi ini. Dia sudah dibantu oleh teman-teman dari ilmu komputer FMIPA, kemudian dibantu dari tenaga ahli seperti ahli busana, ahli teknologi, ahli desain, ahli-ahli yang lainnya. Nah, di situ Kak Andre sudah jadi nih beberapa metodenya sudah dikerjakan gitu ya. Nah, tugas saya sama satunya lagi itu mencari data-data yang sesuai dengan tema perlombaan. Waktu itu temanya untuk mewujudkan SDGs 2030. Nah, di sini saya tugasnya untuk mencari data terkait Sustainable Development Goals. Kira-kira apa sih yang sesuai dengan aplikasi desainku? Kemudian saya benar-benar di sini di analisis data juga dibagi penugasannya Kak Andre itu sebagai apa, saya sebagai apa, dan
Kak Rika Safitri ya, itu tim satunya lagi itu Iya. sebagai apa? Nah, setelah analisis data kita masuk ke desain. Di sini perancangan aplikasi kita rancang, kita juga mengetahui nih kita kira-kira di dalamnya itu ada apa aja sih aplikasinya. Kira-kira apakah cuma sekadar memberikan data-data, memberikan informasi itu kan, kita juga bisa cari di website atau di Google gitu kan. Ibaratnya kalau kita ngomong gampangnya. Tapi kita memberikan keterbaruan, novelty di dalam aplikasinya. Kira-kira apa ya? Bagaimana kalau kita langsung tambahin fitur ini Kak, fitur konsultasi pada pengguna gitu, kira-kira bisa atau enggak gitu. Nah, dan alhamdulillahnya itu terrealisasi, itu bisa ditambahkan fitur tersebut. Kemudian bisa juga tenaga ahli atau orang yang sudah ahli di bidang desain itu untuk dapat membantu nih aplikasi kita itu sebagai orang yang dapat memberikan konsultasi kepada pengguna dari aplikasi. Mungkin menarik sekali proses dari pembuatan karya ilmiah yang kakak dan tim buat gitu. Nah, tapi tidak sampai di situ ya, karena Kak Syahril ini aktif gitu dalam kegiatan-kegiatan sosial. Salah satunya itu Kak Syahril pernah mengikuti kegiatan jelajah budaya di daerah Dieng, Jawa Tengah ya Kak. Betul banget. Iya. Nah, itu kita mau tahu nih Kak, biasanya kakak mengetahui informasi tentang pembukaan kegiatan-kegiatan tersebut itu dari mana Kak? Oke, baik, menarik nih. Kalau pengabdian kayak gini for the first time, saya itu tahu dari teman saya, dari prodi PPKN. Dia aktif, super aktif di kelas juga. Saya pernah satu kelas sama prodi PPKN dan dia benar-benar super aktif. Dia selalu bertanya, dia selalu berbicara, berpendapat dan sebagainya. Di situ dia kok tiba-tiba ada di Aceh. Terus saya tanya, lagi ngapain gitu kan? Lagi pengabdian. Wah, keren banget pengabdiannya, kok nyampe ke Aceh gitu kan? Kan biasanya kita kalau di prodi-prodi ya sudah pengabdian paling di Bogor, di sekitar Jakarta gitu atau sekitar terdekat. Terus dari situ saya dikasih informasi sama dia, ini real ada pembukaan jelajah budaya, mau ikut nggak? Jelajah budaya apa tuh? Apa jalan-jalan aja menjelajah budaya? Oh, ternyata di situ program pengabdian juga, ada pendidikan, lingkungan sosial, ekonomi kreatif dan lain-lainnya. Di situ saya coba apply pengabdian tersebut, dan ya saya menjalankan pengabdian tersebut selama kurang lebih 7 hari lah ya waktu itu di Dieng. Gitu sih. Selama di sana itu pengalamannya bagaimana Kak? Kakak ngapain aja misalkan gitu? Mungkin boleh diceritakan. Oke, baik. Di sana itu saya bertemu bersama orang-orang yang sama ya, orang-orang yang memiliki semangat tinggi untuk mengabdi. Karena sebelum mengabdi juga prosesnya kan panjang juga ya, sama ada tahap seleksi dan lain sebagainya. Di situ saya benar-benar mendapatkan banyak sekali relasi dan timnya itu kompak gitu. Walaupun kita baru pertama ketemu, saya kebetulan gak ada teman waktu itu, benar-benar sendiri gitu kan. Ternyata ada nih beberapa teman yang ada dari Bogor, Jakarta. Kita sama-sama berangkat yuk dari stasiun Pasar Senen bareng-bareng. Nah, dari awal keberangkatan itu saya udah mulai akrab nih sama teman-teman, udah mulai akrab. Dan pas di Dieng ternyata banyak sekali teman-teman yang welcome sama kita. Entah bahasanya itu beda, entah dari Medan, ada yang dari Lombok, itu bercampur berbaur jadi satu, dan di situ kita bisa membuat program kerja bersama gitu. Kalau program kerja itu banyak, kalau pendidikan misal ada pemanfaatan daun apa gitu. Ini saya di divisi lingkungan sosial, jadi mungkin saya tidak terlalu expert. Mungkin saya mau menceritakan terkait Linsos aja ya. Di Linsos itu ada program yang namanya Titri. Itu programnya itu merupakan pemanfaatan kembali terkait limbah-limbah yang ada di sekitar. Ada juga program Linsos papan pengingat sampah plastik atau botol plastik itu nggak akan terurai loh, kayak gitu. Dari situ walaupun saya prodi PAI, saya bisa belajar nih, oh ternyata ini bisa dimanfaatkan sebagai ini. Ada juga pembuatan kompos. Waktu itu saya mengedukasi kompos saya buat untuk sebagai limbah saya buat sebagai kompos. Kemudian
dengan tata cara tertentu gitu ya. Itu juga dari teman saya, prokernya teman saya gitu. Saya ikut-ikutan aja gitu, ikut-ikutan. Oh ternyata caranya kayak gini. Dan itu di demo atau diedukasi kepada masyarakat yang ada di sekitar gitu. Alhamdulillah itu pengalaman yang sangat menarik bagi saya. Terlebih lagi setelah saya melakukan pengabdian, ada satu hari full kita tour gitu. Ibaratnya kita jalan-jalan ke seluruh wisata yang ada di Dieng. Itu tepatnya ada 5 objek wisata. Itu benar-benar refreshing setelah kita melakukan pengabdian. Itu seru banget sih. Iya Seru benar, banget. seru banget. Iya benar. Mungkin dari perlombaan yang sebelumnya, terus juga kegiatan-kegiatan yang Kak Syaril lakukan, sebagai manusia pasti pernah merasa bosan dan lelah untuk beraktivitas, benar gak? Bener banget sih, kita juga sama-sama manusia ya. Iya Syal. Dari Kak Syaril sendiri, bagaimana cara mengatasi situasi tersebut sehingga Kak Syaril ini bisa terus aktif? Oke, mungkin di sini juga berpegang teguh pada prinsip dan pegangan masing-masing orang ya. Kalau dari saya pribadi, kalau ditanya malas sih malas ada, namanya juga as a human being gitu ya. Ya sudah, saya malas ada, biarkan aja saya malas, nggak apa-apa malas, tapi tidak kelewat malas juga, ada batasan malasnya juga. Kalau saya benar-benar merasa di titik terendah dan merasa sangat-sangat malas dan tidak mau bangkit, saya balik lagi nih, apa sih motivasi atau apa sih target yang ingin saya capai gitu. Misal saya ditulis ingin menjadi duta fakultas sensasi ini misal aja, atau ingin menjadi juara 1 lomba karya tulis, tapi saya nggak mau usaha untuk riset, untuk mencari data. Itu kan Agak sesuatu yang percuma ya. Iya, mustahil betul. banget gak sih kalau kita nggak melakukan usaha gitu. Tapi balik lagi ke prinsip masing-masing. Kalau saya memperbolehkan dan sangat-sangat welcome dengan rasa malas yang menyerang diri saya, dan saya berhak untuk rebahan, bersantai-santai, nggak apa-apa saya kayak gitu. Tapi saya juga balik lagi ke motivasi dan tujuan saya, kira-kira apa sih target yang ingin saya dicapai. Kalau emang bener-bener males banget, rebahan nggak apa-apa. Kalau bener-bener capek, santai nggak apa-apa, tidur nggak apa-apa, istirahat aja gitu aja sih paling. Iya. Ada tujuan ya? Betul. Tujuan. Iya benar, berarti itu tuh kayak apa ya, benar-benar megang prinsip yang ada gitu ya. Ya betul. Iya betul. Nah selanjutnya mungkin Kak, ini bakal mungkin agak sedikit relate gitu ya sama mahasiswa seperti kita ini. Nah yang nggak jarang gitu menghadapi kegagalan, nggak jauh beda tadi pertanyaannya juga. Nah apa sih yang memotivasi Kak Syahril ketika menghadapi kegagalan, sesimpel ketika misalkan mengikuti lomba nih, nah ternyata masih belum berhasil gitu. Nah bagaimana cara memotivasi diri Kak Syahril sendiri biar mau mencoba lagi gitu? Oke, betul banget sih. Emang kegagalan itu suatu hal yang dapat membuat kita down gitu, tapi itu juga yang bisa membuat kita up juga kalau kita ambil sisi positifnya. Jujur waktu awal-awal saya belum mengenal stoikisme atau belum mengenal hal-hal yang terimalah, qanaah aja gitu, terima apa adanya, itu saya benar-benar memaksa diri saya dan kecewa sama diri saya. Kecewa ternyata wajar, tapi untuk hal-hal yang dapat membuat saya itu lemah dan tidak mau menyerah, itu sangat-sangat dihindari oleh saya. Jadi untuk saya dapat membangkitkan semangat saya kembali, mungkin kalau gagal, saya pernah, mungkin boleh cerita kali ya. Gagal pernah banyak banget gagal, entah dari masuk perguruan tinggi, misal nggak lolos SNMPTN, atau dari perlombaan. Saya mengikuti lomba poster atau desain grafis itu banyak banget, beberapa kali, dan semua itu gagal, nggak meraih juara. Dan di situ saya merasa saya nggak mampu nih. Terus saya karena ikut kelompok peneliti muda dan tertarik di bidang penulisan juga, ikut Pusdima juga, Pusat Studi Mahasiswa, saya mulai nih gimana ya cara saya untuk dapat mengembangkan potensi yang ada di diri saya supaya bisa bermanfaat gitu kan. Nah di situ awal-awal saya juga nggak masuk 10 besar pun nggak masuk. Saya lihat 63 besar nih misal, terus finalisnya cuma 10, saya nggak masuk misal. Dan di situ saya jadi termotivasi untuk dapat membaca juara satunya kayak gimana sih tulisannya gitu, juara 2-nya, juara 3-nya. Nah saya baca, oh ternyata emang saya effort itu ya. Dan ternyata saya kayak
pantesan aja nggak menang, orang saya aja effortless, nggak ada effortnya gitu kan. Jadi kayak bener juga kalau kita mau hal yang lebih kita juga harus mengusahakan yang lebih juga. Iya, gitu. betul. Nggak apa-apa orang saya gagal, ternyata emang dari diri saya sendiri, jadi nggak bisa nyalain siapa-siapa. Masa iya mau nyalain jurinya, masa iya. mau nyalain siapa Iya, nggak bisa betul. juga. Ya, mungkin gitu aja. Iya, betul. Nah, dari sekian banyak kegiatan yang Kak Syahril lakukan kan, baik dari perkuliahan maupun di luar perkuliahan, nah, bagaimana cara Kak Syahril ini mengatur waktu agar semua aktivitas itu bisa berjalan seimbang gitu? Sangat menarik nih berbicara tentang time management. Memang ya semua mahasiswa itu mengalami kesulitan, apalagi tugas-tugas kita yang benar-benar dituntut untuk dapat selesai cepat atau mungkin menguras banyak sekali waktu, dan itu benar-benar saya rasakan di akhir-akhir ini. Iya. Ternyata benar-benar wah kok tumben ya saya sampai jam 12 malam, sampai biasanya sih santai-santai aja, tapi ini benar-benar semikir itu gitu kan. Dan itu benar-benar harus bisa nih bagi waktu, apalagi karantina duta fis itu kan harus ada di kampus nyampe jam 10 malam baru pulang gitu kan. Jadi kayak benar-benar gimana ya caranya, kalau saya pribadi menerapkan kewajiban saya selesaikan dulu, atau skala prioritasnya itu ya kewajiban saya sebagai mahasiswa, ya tugas saya kuliah, kewajiban saya kewajiban saya di organisasi, misal saya jadi staf acara, jadi staf dokumentasi, publikasi atau apa dan lain sebagainya, saya selesaikan. Nah kalau tugas-tugas saya memang sudah terselesaikan, baru saya bisa mengeksplor diri, misal ikut perlombaan atau ikut kompetisi seperti di duta atau apapun itu yang dapat menambah produktivitas saya gitu. Itu sih intinya, saya selesaikan terlebih dahulu apa yang menjadi kewajiban saya. Jadi kayak skala prioritas itu emang penting gitu ya? Bener, penting banget buat bagi waktu yang ada. Nah mungkin bisa jadi yang terakhir nih, pertanyaan yang terakhir. Mungkin ada kesan dan pesan yang ingin kakak sampaikan gitu ke teman-teman di luar sana yang ingin lebih aktif lagi gitu, mencoba kesempatan-kesempatan yang ada. Kalau pesan, halo teman-teman semua. Kalau dari saya pribadi, saya Muhammad Syahril Sabda. Saya merupakan mahasiswa seperti teman-teman juga. Kita sama-sama manusia, sama-sama mahasiswa, sama-sama belajar. Walaupun prodi kita berbeda, tapi kan teman-teman memilih prodi tersebut biasanya sudah sesuai minat rata-rata. Walaupun mungkin agak sedikit juga dari teman-teman yang merasa salah jurusan atau apapun itu. Tapi oke, tenang aja, let it flow, dan teman-teman bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri teman-teman semua. Di sini saya izin sharing aja dan memberikan pesan dan kesan dari saya pribadi selaku mahasiswa juga. Jadi berusahalah sebaik dan semaksimal mungkin teman-teman. Mulailah sekarang, jangan menunda-nunda, dan karena yang cepat mengalahkan yang lambat. Itu sih hal yang perlu di-highlight di zaman sekarang ini. Karena kalau kita nggak cepat-cepat memulai untuk dapat produktif, untuk memulai mengikuti lomba-lomba, mengikuti hal-hal yang dapat meningkatkan motivasi, relasi dan lain sebagainya, kapan lagi gitu? Atau kapan lagi nih, jabatan kita sebagai mahasiswa itu sangat singkat, 4 tahun ya. Jadi manfaatkan saja sebaik mungkin. Mungkin dari saya juga sebagai mahasiswa biasa yang memiliki beberapa kekurangan, saya juga ingin sekali nih mendapatkan feedback juga dari teman-teman, barangkali ingin menyampaikan pesan kepada saya, boleh banget di Instagram @syahril_sabda, bisa juga, atau di manapun lah, di platform manapun, saya sangat welcome dengan teman-teman. Sangat menarik sekali ya perbincangan kali ini bersama Kak Syahril, salah satu duta Fakultas Ilmu Sosial UNJ. Iya. Baik, mungkin tidak hanya menarik ya, tapi berbobot banget gitu. Banyak kayak pengalaman yang Kak Syahril dapat di-share ke kita, terus tips cara membagi waktu gitu juga itu di-share kita, dan semoga bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, mungkin terima kasih Kak Syahril sudah membersamai kami hari ini untuk berbincang-bincang gitu bersama kami. Iya, sama-sama. Nah, kita merasa senang sekali ya mendapatkan banyak masukan atau kayak bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman atau informasi-informasi yang disampaikan oleh Kak Syahril ini.
Dan semoga Kak Syahril ini selalu sehat dan bahagia selalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Disukseskan dalam setiap kegiatannya, dan kita tunggu prestasi-prestasi prestasi. selanjutnya. Iya. Dan Kita terima tunggu kasih juga nih banyak. ya teman-teman prestasinya. Iya, baik. Terima kasih Kak. Iya. Baik teman-teman, itu saja video dari kita, perbincangan kami bersama dengan Kak Syahril, salah satu Duta Fakultas Ilmu Sosial UNJ. Semoga teman-teman bisa mencontoh hal-hal baik dari Kak Syahril ini, yaitu memanfaatkan masa mudanya dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dan juga bermanfaat. Iya, Baik, mungkin itu saja video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Syahril. Terima kasih kembali. Terima kasih Iya, teman-teman semua. dadah.